Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Hai, berjumpa lagi bersama Miss Gea. Teman-teman, sebelum kalian simak videonya, jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Gea semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik di tema 6 subtema 3, energi alternatif. Sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang muatan-muatan yang ada di subtema 3. Energi alternatif. Apa sih yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Nah, teman-teman, usaha pemanfaatan energi alternatif terus dilakukan karena persediaan bahan bakar minyak semakin menipis. Kira-kira apa saja ya yang termasuk energi alternatif? Nah, teman-teman, di sini ada gambar contoh sumber energi alternatif. Di sini ada pemanfaatan energi surya, pemanfaatan energi air, dan juga pemanfaatan energi angin. Panas matahari, air, dan angin adalah contoh sumber energi alternatif. Energi-energi itu mudah diperoleh, murah, dan tersedia melimpah. Nah, panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Energi panas matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau kita sebut dengan PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau kita singkat dengan PLTA. Sedangkan energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, kita singkat menjadi PLTB. Nah, teman-teman, ketiga pembangkit listrik tersebut merupakan sumber energi yang ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan BBM. Manusia tidak lagi bergantung pada BBM untuk memperoleh sumber energi. Teman-teman, ternyata kita bisa menggunakan briket sebagai pengganti BBM. Apa sih yang dimaksud dengan briket? Briket adalah bahan bakar yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Briket ini dapat dibuat dari batok kelapa, serbuk gergaji, atau bambu. Ternyata, briket memiliki banyak kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Briket mudah dibakar, akan tetapi briket cepat habis, teman-teman. Nah, penggunaan briket merupakan salah satu cara untuk menghemat bahan bakar minyak. Teman-teman, kalian pernah mendengar istilah biogas tidak? Apa sih yang dimaksud dengan biogas? Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari kotoran hewan. Contohnya adalah gas dari kotoran sapi. Yang pertama, gas dari kotoran sapi dapat digunakan sebagai sumber energi untuk memasak dan penerangan. Yang kedua, kotoran sapi bisa digunakan untuk membuat pupuk. Nah, proses biogas ini diawali dengan kotoran sapi yang ditampung di dalam bak pengaduk. Di dalam bak pengaduk ini, kotoran sapi dicampur dengan air supaya bentuknya menjadi seperti lumpur. Kemudian, kotoran sapi dialirkan ke dalam tangki digester.
Tangki digester ini fungsinya untuk menampung gas. Kotoran sapi akan mengalami proses fermentasi dan menghasilkan gas. Kemudian gas tersebut akan dialirkan melalui sebuah pipa supaya gasnya bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak. Contohnya bisa digunakan untuk memasak dan penerangan. Ternyata ampas dari kotoran sapi juga bisa kita gunakan sebagai pupuk. Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Teman-teman, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Sebagai anak, kalian berhak untuk bermain. Selain itu, kalian juga berkewajiban membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Sekarang kita simak yuk, kewajiban apa saja yang harus kita lakukan saat bermain bersama teman. Yang pertama, meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat bermain bersama teman. Yang kedua, bermain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, bermain dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang merugikan. Yang keempat, membersihkan mainan atau merapikan mainan setelah digunakan. Yang kelima, mematuhi tata tertib saat bermain dengan teman. Teman-teman, tenaga air merupakan salah satu sumber energi alternatif. Air adalah milik bersama. Menggunakan energi alternatif merupakan sikap peduli lingkungan. Menjaga lingkungan harus tetap kita usahakan. Hal itu bertujuan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang membuang sampah sembarangan ke sungai. Ini adalah contoh yang tidak baik ya teman-teman, karena jika kita membuang sampah sembarangan ke sungai, maka air yang ada di sungai itu akan tercemar. Teman-teman, kita harus menjaga lingkungan, baik itu di lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Sekarang kita simak yuk cara menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi. Yang keempat, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Yang kelima, melakukan piket kelas secara rutin. Dan yang keenam, membersihkan saluran air yang ada di sekolah. Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan matematika. Teman-teman, kali ini kita akan menentukan lamanya suatu kejadian. Di sini ada gambar seorang anak sedang bermain layang-layang. Soal ceritanya yaitu Titus bermain layang-layang dari pukul 15.30 hingga pukul 16.45. Kira-kira Titus bermain layang-layang selama berapa menit ya? Nah, cara menghitungnya kalian bisa langsung menghitung menitnya menggunakan gambar jam tersebut teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Ingat ya, satu angka ini mewakili 5 menit. Berarti kita menghitungnya dengan kelipatan 5 ya teman-teman. Kita akan hitung sampai jarum panjangnya menunjuk ke 16.45. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Nah, berarti Titus bermain layang-layang selama 75 menit. Kalian juga bisa menggunakan dengan cara menghitung waktu selesai dikurang waktu mulai. Berarti 16.45 dikurang 15.30. 5 dikurang 0 sama dengan 5. 4 dikurang 3 sama dengan 1. 6 dikurang 5 sama dengan 1, dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya 1 jam 15 menit.
Nah, karena di sini dimintanya dalam bentuk menit, maka 1 jam ini kita ubah ke dalam menit ya teman-teman. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 60 menit ditambah 15 menit. Jadi 75 menit. Sama saja kan jawabannya? Silahkan boleh pakai cara yang mana saja ya teman-teman. Teman-teman, pernahkah kalian membeli minuman dalam kemasan? Coba kalian perhatikan tanda khusus pada kemasan tersebut. Tanda batas waktu penggunaan minuman tersebut. Jika melebihi batas waktu tersebut, minuman dalam kemasan sudah tidak boleh dikonsumsi. Kondisi minuman setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat merugikan kesehatan, misalnya keracunan. Kondisi tidak baik dikonsumsi juga disebut batas kadaluarsa. Ternyata ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap. Ada juga kemasan yang menunjukkan waktu tidak lengkap. Di sini ada contoh kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap. Biasanya dilengkapi dengan hari, bulan, dan tahun. Coba kita perhatikan. Di sini ada tanda 03 Agustus 15. Artinya, minuman tersebut sebaiknya digunakan sebelum tanggal 3 Agustus 2015. Kemudian di sini ada juga kemasan yang menunjukkan waktu tidak lengkap. Nah, biasanya kemasan menunjukkan batas kadaluarsa hanya dengan bulan dan tahun, tidak dilengkapi dengan hari. Seperti pada contoh di sini, ada tulisan Agustus 2016. Artinya, minuman tersebut sebaiknya digunakan sebelum bulan Agustus 2016. Yuk kita coba mengisi latihannya teman-teman. Di sini ada sebuah gambar. Coba kalian tentukan waktu penggunaan yang ada pada kemasan tersebut. Nah, minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum. Nah, kalian perhatikan teman-teman, di sini hanya menunjukkan waktu bulan dan tahun saja. Kalian lihat, di sini ada bulan 10. Bulan 10 itu bulan apa ya? Yap, betul sekali. Bulan 10 adalah bulan Oktober. Berarti minuman ini baik digunakan sebelum bulan Oktober tahun 2018. Nah, sekarang gambar yang kedua. Minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum. Kalian lihat teman-teman, di sini menunjukkan waktu secara lengkap. Ada hari, bulan, dan tahun. Di sini tertulis 18 garis miring 11 garis miring 18. Ingat ya, yang paling kiri itu adalah hari, yang di tengah menunjukkan bulan, dan yang di sebelah kanan itu menunjukkan tahun. Nah, harinya berarti tanggal 18 ya. Kemudian bulannya bulan 11. Bulan 11 berarti adalah bulan November. Berarti minuman ini baik digunakan sebelum tanggal 18 November 2018. Gambar yang ketiga. Jika hari ini tanggal 11 Januari 2019, maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah. Nah, teman-teman, kalian perhatikan dulu ya. Batas waktu yang ada di dalam kemasan minuman. Di sini tertulis angka 08 garis miring 02 garis miring 19. Berarti minuman ini baik digunakan sebelum tanggal 8 bulan Februari 2019. Pertanyaannya, jika hari ini tanggal 11 Januari 2019, maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah. Nah, caranya tinggal kita hitung teman-teman. Setelah bulan Januari adalah bulan Februari, berarti sisa waktu untuk minuman tersebut adalah 1 bulan. Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. SBDP kali ini kita akan mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif.
Teman-teman, pernahkah kalian bermain layang-layang? Coba kalian perhatikan gambar layang-layang berikut. Ternyata, layang-layang memiliki berbagai macam bentuk ya teman-teman. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk menghias layang-layang. Layang-layang juga memiliki warna yang berbeda. Garis, bidang, dan warna menjadi motif dalam gambar layang-layang. Nah, nanti kalian bisa menghias gambar layang-layang yang ada di buku paket tematik. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai dengan keinginan kalian. Selain memberi warna pada gambar layang-layang, kalian juga bisa membuat gambar kincir air di buku tugas kalian. Gunakan gambar bidang untuk membuat gambar kincir air. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.